Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat, NPM 191872030052. Baik, sebelum saya memulai presentasi hari ini, saya di sini mau berterima kasih kepada Pak Anas yang telah menyempatkan waktu untuk melihat video saya hari ini. Nah, saya di sini membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar usulan penelitian yang diampu oleh dosen kita yaitu Muhammad Anasrullah SPDMM. Nah, di sini saya menggunakan Canva. Langsung saja kita play. Nah, untuk judul saya yaitu mengenai pengaruh media sosial dan pergaulan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Bhinneka. Langsung saja kita menuju ke bab 1. Bab 1 mengenai pendahuluan. Di sini dalam pendahuluan saya mengambil pengertian-pengertian saja, meliputi dari pengertian dari perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan suatu fenomena yang banyak melanda kehidupan masyarakat dewasa ini. Kebiasaan dan gaya hidup sekarang ini cepat mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat menuju ke arah yang mewah dan berlebihan. Misalnya dalam hal penampilan yang dapat mendorong pada perilaku konsumtif atau boros ya. Perilaku konsumtif cenderung harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi karena bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi mengarah pada pemenuhan tuntutan keinginan. Menurut RK Syari dan Subaida tahun 2019. Dan selanjutnya mengenai pengertian dari mengenai media sosial. Media sosial merupakan sebuah media dalam jaringan dengan para penggunaannya yang bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai dan menciptakan isi seperti jejaring sosial. Blog dan wiki adalah bentuk media sosial yang umumnya paling banyak dipergunakan oleh masyarakat di seluruh dunia dalam memanfaatkan media sosial. Di pengertian media sosial di sini menurut Ninik Srijani tahun 2018. Untuk selanjutnya mengenai teman sebaya. Pengertian dari teman sebaya merupakan kumpulan dari beberapa individu untuk memperoleh informasi yang tidak didapat di dalam keluarga, tempat menambah kemampuan, dan tempat kedua setelah keluarga yang mengarahkan dirinya menuju perilaku yang baik serta memberikan masukan terhadap kekurangan yang dimilikinya. Pada awalnya, kelompok teman sebaya aktivitas adalah bermain di luar rumah dan bergaul dengan teman yang lebih luas dalam lingkungan sosial. Nah, di sini pengertian teman sebaya menurut Fitriani tahun 2020. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Bhinneka PGRI. Nah, yang selanjutnya yang kedua, apa pengaruh dari teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Bhinneka PGRI. Dan yang ketiga, di antara variabel persepsi media sosial dan teman sebaya, variabel manakah yang mempunyai nilai dominan mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Bhinneka PGRI. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini ada 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Bhinneka PGRI.
Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Bhinneka BGRI. Dan yang ketiga, untuk mengetahui variabel mana yang memiliki nilai dominan mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Bhinneka BGRI. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama ada manfaat teoristis. Dalam manfaat teoristis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat pembuktian atau verifikasi berlakunya teori-teori yang dirujuk di dalam penelitian ini, yakni teori perilaku dan teori use and gratification, dalam kaitannya dengan pembuktian empiris tentang pengaruh penggunaan media sosial, pergaulan teman sebaya, serta gaya hidup konsumtif terhadap perilaku konsumtif. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat menjadi referensi teori di dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Yang kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada sekolah, khususnya mahasiswa dalam melakukan pemenuhan kebutuhan agar tetap memperhatikan yang pertama ada kegunaan manfaat dari suatu produk, baik itu barang maupun jasa, serta yang kedua ada pengelolaan keuangan yang baik dan benar sehingga tidak mempengaruhi pada tindakan yang mengarah pada perilaku konsumtif. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi yang bergerak dalam dunia ekonomi dan bisnis agar memperoleh pengetahuan dan masukan mengenai perilaku konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Baik, selanjutnya kita langsung menuju ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka di sini yang pertama ada perilaku konsumtif, itu meliputi Y. Dalam perilaku konsumtif itu terdapat yang pertama ada pengertian perilaku konsumtif, dan yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif, dan yang ketiga ada aspek-aspek perilaku konsumtif, yang keempat ada indikator perilaku konsumtif. Yang kedua yaitu media sosial X1. Di dalam media sosial atau X1 itu terdapat yang pertama ada pengertian media sosial, dan yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi di media sosial, dan yang ketiga ada indikator media sosial. Selanjutnya yang ketiga, pergaulan teman sebaya atau X2, meliputi yang pertama ada pengertian pergaulan teman sebaya, yang kedua ada ciri-ciri teman sebaya, dan yang ketiga jenis-jenis teman sebaya, dan yang keempat fungsi teman sebaya, dan yang terakhir ada indikator teman sebaya. Langsung saja kita menuju hipotesis. Berdasarkan deskripsi teoritis dan hubungan antar variabel di atas, maka dapat kita simpulkan, dapat kita hipotesiskan. Yang pertama ada pengaruh media terhadap perilaku konsumtif. Yang kedua ada pengaruh teman sebaya terhadap perilaku konsumtif. Yang ketiga ada pengaruh media sosial dan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif. Selanjutnya kita langsung menuju bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara beserta angket atau kuesioner. Dalam teknik analisis data, yang pertama kita lakukan yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga, uji analisis regresi berganda. Yang keempat, ada koefisien determinan R2. Yang kelima, uji hipotesis meliputi uji statistik F atau simultan.
Yang kedua ada uji statistik T atau parsial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan penulisan karya tulis ilmiah mengenai judul saya, yaitu pengaruh media sosial dan pergaulan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Bhinneka PGRI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.